Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa kemarin? Faris ya? Faris. Silakan Faris. Ini yang nggak masuk siapa saja? Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini saya akan memberikan materi layanan mengenal jurusan Soshum di perguruan tinggi. Apa ada yang tahu Soshum itu apa sebelum saya? Soshum? Sosial humaniora. Nah, untuk jurusan Soshum ini biasanya yang mendaftar dari jurusan apa di SMA? IPS, betul sekali. Namun tidak menutup kemungkinan anak jurusan IPA juga pada akhirnya nanti memilih untuk mendaftar di jurusan Soshum. Nah, untuk layanan bimbingan pada hari ini, saya berharap nanti kalian pertama yaitu mampu menganalisis jurusan Soshum di perguruan tinggi. Kalau yang kemarin, pertemuan kemarin itu kan kita membahas mengenai jurusan apa, Nak? Masih ingat? Saintek. Apa Saintek kemarin? Sains dan teknologi. Betul. Kemudian yang kedua yaitu agar kalian nanti bisa menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Soshum. Selain itu, yang selanjutnya yaitu agar nanti kalian bisa mencocokkan jurusan Soshum dengan profesi yang sesuai. Jadi nanti saya kasih gambar mengenai jurusan. Lah, jurusan itu tadi itu cocoknya dengan pekerjaan apa? Profesi itu apa sih? Profesi itu apa, pekerjaan? Kemudian yang terakhir yaitu agar kalian nanti mampu menentukan atau mengetahui materi yang harus dipelajari untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi jurusan Soshum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kalian setelah kegiatan ini. Jadi untuk langkah-langkahnya, ini nanti kalian akan saya berikan materi mengenai jurusan Soshum di perguruan tinggi. Kemudian, setelah saya memberikan materi, kalian akan saya bentuk menjadi kelompok kecil, 4 kelompok kecil. Nah, setelah itu, setiap kelompok, nanti akan saya menampilkan gambar jurusan. Nah, di situ untuk kelompok 1 nanti jurusan apa, kelompok 2 jurusan apa, nanti ada di PPT yang akan saya tampilkan. Nah, setelah itu, setelah saya menampilkan dan kalian sudah mengingat mengenai jurusan per kelompok, saya akan menampilkan gambar-gambar profesi atau pekerjaan. Ya, paham ya profesi atau pekerjaan tadi ya? Nah, jadi nanti kalian memilih profesi atau pekerjaan yang cocok dengan jurusan yang saya kasihkan ke per kelompok tadi itu apa? Misalnya, kalau jurusan PGSD cocoknya pekerjaannya sebagai apa? Kalau jurusan PGSD, guru apa?
guru SD. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah per kelompok nanti memberikan pendapatnya atau berargumen mengenai gambar yang telah dicocokkan tadi. Ya, jadi kenapa kok bisa cocok? Kemudian siswa yang suka pelajaran apa yang cocok masuk ke jurusan itu, ya paham ya? Nanti kalian bisa masuk ke, bisa mencari. Nah, setelah itu kalian akan setelah mempresentasikan, ya. Nah, ketika salah satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lainnya memberikan tanggapan, ya. Misalnya Diva presentasi mengenai jurusan yang diambil, jurusan yang menurut kelompoknya Diva tadi apa misalnya PGSD tadi. Lah kelompok lain itu memberikan tanggapan, kira-kira sudah pas belum? Yang dipilih, yang dicocokkan Diva tadi itu sudah pas atau belum? Sampai sini paham enggak? Paham? Oke, nah setelah presentasi dan diskusi tanya jawab, saya akan memberikan kesimpulan dan saya harap kesimpulan itu nggak hanya dari saya saja, tapi juga dari kalian, ya. Nah untuk materi pada hari ini nanti alokasi waktunya kurang lebih 40-45 menit ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan ice breaking. Kita akan tebak profesi berantai dengan menggunakan huruf terakhir dari nama profesi tersebut. Misalnya sekretaris. Sekretaris nanti saya menunjuk Diva. Diva menyebutkan profesi yang huruf belakangnya dari sekretaris tadi apa? S. Itu ya, paham? Saya sendiri, saya menyebutkan profesi pedagang. Pedagang. Silahkan Alvin. Kok pinter, Vin? Langsung jawab Alvin. Plus untuk kita semua. Inspektur, pinter, wes, pinter-pinter. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan lainnya, kegiatan selanjutnya ya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit pemaparan ya mengenai materi soshum. Mengenal jurusan soshum di perguruan tinggi. Apakah soshum? Tadi apa? Kepanjangan dari soshum ini. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya siapa? Nasional. Nah, di situ terlihat untuk jurusan. Berikut ini akan saya tampilkan gambar pekerjaan atau profesi, nanti dicocokkan dengan jurusan yang menjadi tugas kalian tadi. Ya, untuk gambar pertama. Gambar pertama itu adalah HRD. Sekarang kalian akan saya beri waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit untuk mencari tahu dari kecocokan gambar kalian tadi ya. Saya masuk ke breakout room-nya kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Siapa yang keras? Diva dan Eka ya. Diva, Eka. Silakan dijoin Diva sama Eka. Oke, untuk Diva dan Eka, silakan bisa
googling sebentar. Untuk Diva dan Eka tadi jurusannya apa? Hubungan internasional. Lah, berdasarkan dari gambar yang saya paparkan tadi, apa yang masuk hubungan internasional? Diplomat. Nah, untuk diplomat ini nanti bisa diuraikan ya, nanti berpendapat ya. Siapa nanti yang saya live room dulu? Paham ya, Diva sama saya live room, juga live room, jangan live room ya, live breakout room. Oke, saya lanjutkan ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Nah, untuk Alfi dan Erin tadi jurusan apa? Dari gambar yang saya tampilkan? Sutradara, pramugari, dan grafis, news actor. Gambar yang saya tampilkan tadi kan nggak ada desain grafis. Apakah betul broadcasting itu cocok dengan profesi pramugari? Malah, Bu. Berarti cocoknya sama profesi apa? Sutradara saja. Nah, nanti Erin live breakout room ya. Oke. Jadi untuk diskusi dengan temannya sudah mencocokkan ya antara gambar jurusan dengan gambar profesi yang sesuai yang telah saya tampilkan tadi. Nah, kemudian saya ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi hasil dari jurusan. Saya persilahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Erin. Broadcasting adalah mengenai komunikasi melalui media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan internet. Broadcasting cocok dengan orang yang suka pelajaran bahasa Indonesia, TIK, bahasa Inggris. Broadcasting juga bisa disebut penyiaran. Pekerjaannya adalah sutradara, penyiar radio, produser radio, reporter, tim kreatif, Videografi, produser, reporter, desain grafis. Betul, bagus sekali jawabannya Alfi dan Erin. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Tadi yang saya rasa kurang itu setelah kalian mempresentasikan hasil dari tugas kalian ini tadi, kira-kira apa saja yang bisa kalian simpulkan dari materi untuk hari ini? Jurusan Soshum tadi adalah apa? Jurusan mengenai sosial humaniora, di mana untuk jurusan ini, untuk yang bisa mendaftar ke jurusan ini adalah anak IPS, dan tidak menutup kemungkinan anak IPA pun bisa mendaftar ke jurusan ini, namun melalui jalur SBMPTN dan Mandiri. Nah, kemudian untuk jurusan-jurusan sosial humaniora ini rata-rata PD seperti pertemuan kemarin. Nah, untuk LKPD-nya ini nanti saya sampaikan melalui grup WA ya. Nah, anak-anak, dari apa yang saya sampaikan ini tadi semoga bermanfaat buat kalian nanti ketika kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Saya harap bisa dijadikan salah satu referensi ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya kepengen ada yang tanya, bisa melanjutkan ini usaha dari keluarganya Faris, tapi disambi dengan kuliah ya Faris ya. TNI, kan bisa disambi dengan dagang juga. Iya. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri.
sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Faris untuk memimpin doa penutup. Anak-anak, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai masih seputar perguruan tinggi lagi, jadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.